Halo, perkenalkan nama saya Sion Kolose Pasaribu. Saya dari kelas 5 PMI 1. Di sini saya akan mengajarkan cara membuat rumah sederhana menggunakan aplikasi SketchUp 2017. Oke, tanpa berlangsung lama, kita mulaikan saja tutorialnya. Pertama kita buka dulu SketchUp 2017-nya. Lalu kita di sini kita langsung tekan Start Using SketchUp yang pada bagian bawah ini. Lalu setelah itu akan menampilkan layar kerja kita. Kita tunggu sampai muncul penampakan layar kerja kita. Nah, begini tampilannya. Lalu di sini terdapat beberapa tools atau tombol. Pertama kita langsung ke daerah topnya, tampilan topnya. Lalu di sini kita akan membuat outline dari rumah saya. Di sini saya akan membuat bagian luarnya terlebih dahulu menggunakan line. Kita pilih line pada bagian sini, lalu kita pilih, terus kita buat outline-nya. Yang pertama dari bagian depan dulu. Pertama kita buat dari titik ke sini sepanjang 2,2 meter, artinya 220 cm. Lalu kita tarik lagi garis ke bawah. Ini kita harus pas sekali garisnya ke bawah supaya dia arahnya tetap ke bawah gitu. Dan panjangnya itu 0,5. Lalu di bagian depan kamarnya itu di sini saya gunakan panjangnya 2,8. Lalu kita tarik lagi garis penghubungnya ke belakang dengan panjang. Di sini saya buat panjangnya 6 meter. Maaf, di sini saya buat panjangnya itu 5,5. Oke, lalu kita tarik lagi garis ke kiri. Kita masukkan panjangnya 2,5 meter. Lalu di sini kita tarik panjang lagi ke atas, itu panjangnya sama seperti yang bagian depan tadi 0,5. Lalu ke sebelah kiri lagi itu 3,5. Lalu tarik lagi garis ke bawah, itu panjangnya itu 2,5. Lalu kita tarik garis ke kanan lagi dengan panjang 1 meter. Lalu kita langsung hubungkan dengan garis yang di depan itu dengan panjang 3 meter. Nah, hasilnya seperti ini ya kawan-kawan. Lalu kita zoom. Setelah itu kita buat lagi offsetnya ke dalam untuk membuat temboknya. Itu kita pilih offset sebagai kiri. Lalu kita pilih titik garisnya bebas di mana, lalu kita tarik dia ke dalam. Nah, untuk offsetnya sendiri itu ukurannya sudah saya hitung menggunakan penggaris dengan ketebalan dinding rumah saya. Nah, ini kita buat itu 0,10. Oke, lalu kita enter. Nah, hasilnya seperti ini. Setelah di offset akan ada garis duplikatnya ke dalam. Nah, disinilah ketebalan dindingnya. Lalu setelah itu kita buat sekat-sekat pemisah ruangannya. Di sini pertama kita buat dulu menggunakan line. Lalu kita tarik garis yang kita memakai garis yang di luar ya, yang di luar offset. Kita tarik garis. Nah, garisnya itu sama dengan panjang yang di depan tadi 2,8. Lalu kita tarik lagi garisnya ke arah kiri, itu panjangnya 2,8 juga. Nah, jadi ukuran kamarnya seperti ini untuk sekatnya. Lalu untuk kamar satu lagi kita garis juga menggunakan line.
akan kita tarik lagi garisnya dari sini, lalu kita tarik garisnya ke sini dengan lalu kita tarik garisnya ke sini. Nah, untuk panjangnya ke belakang itu sama dengan 2,5 meter. Nah, begini hasilnya. Nah, beginilah sekat ruangannya. Setelah itu kita akan membuat offset juga untuk membuat temboknya, tembok sekatnya. Pertama kita pilih dulu ini, kita pilih dulu select untuk membuat bagian garis mana yang akan di offset terlebih dahulu. Lalu kita pilih select, pilih garisnya, tekan shift, lalu tekan shift garis satu lagi, lalu kita pilih offset, terus kita tekan garisnya, terus kita tarik ke dalam. Nah, offsetnya itu sama dengan offset yang dinding bagian luar, yaitu 0,10 meter. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, untuk sekat ruangan kamar satu lagi begitu juga, kita pilih kita deselect, kita pilih garisnya, kita pilih shift, kita pilih lagi garis satu lagi, lalu kita pilih offset, terus kita tarik garisnya ke dalam, lalu ukuran offsetnya sama seperti tadi 0,10. Nah, hasil kita enter, hasilnya seperti ini ya kawan-kawan. Oke, setelah sekatnya sudah jadi, baru kita rapiin garis-garis tadi. Nah, kita hapus garis yang berpotongan ya, supaya kita bisa membuat temboknya ke atas. Pertama kita pilih select, terus kita pilih garis yang berpotongan, lalu kita delete aja, pilih garisnya, terus tekan delete seperti ini kawan-kawan. Oke, terus garisnya satu lagi kita pilih select, terus delete. Nah, begitu juga garis-garis yang lainnya tadi yang hasil kita buat potongan dari sekat-sekatnya tadi. Kita pilih, kita hapus, select garisnya, lalu kita hapus lagi tadi ya. Oke, setelah itu kita kesini juga, ini juga kita hapus. Pokoknya semua yang garis yang berpotongan untuk membuat sekat tadi kita hapus. Oke, lalu kita tadi di bawah ada juga ya potongan tadi. Ini kita zoom untuk memudahkan penglihatan, zoom in, kita select garisnya, terus kita delete, pilih garisnya, terus kita delete. Oke, hasilnya seperti ini, terlihat lebih rapi bukan kawan-kawan. Oke, setelah itu tahap berikutnya kita akan membuat bangunan temboknya. Nah, ini sangat gampang sekali kawan-kawan karena kita sudah menghilangkan garis-garisnya, jadi ini agak lebih cepat. Nah, pertama kita orbitkan supaya mendapat angle yang lebih enak untuk membuat temboknya. Nah, kita buat angle seperti ini menggunakan orbit, lalu kita pilih push dan pull untuk membuat temboknya. Nah, sini kita pilih sisi yang ini, yang bagian temboknya, terus kita tekan, terus kita tarik ke atas. Nah, lihat gampang bukan? Lalu kita masukin ketinggian temboknya, yaitu di sini segmen 3 meter. Nah, lalu kita enter. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, langkah berikutnya kita membuat pintunya menggunakan perintah rectangle. Kita tarik dari ujung sampai ke situ. Oke, ke
untuk ukuran dimensinya bebas ya kawan-kawan, sesuai tinggi pintu rumah kita. Sini menggunakan ukuran 1,9 dan lebarnya 0,87. Ini sudah saya ukur menggunakan penggaris. Nah, lalu kita membuat offsetnya ke dalam. Untuk membuat kusen kayunya, kita pilih, kita select satu garis, lalu kita shift, pilih garis yang dua lagi, kiri, atas, sama kanan. Lalu kita pilih offset, terus kita tarik ke dalam. Itu offsetnya saya hitung tadi 0,04. Oke, hasilnya seperti ini. Nah, untuk berikutnya kita buat juga itu di pintu belakang juga, tapi kita push dulu untuk membuat lubang pintunya. Kita pilih push satu pull, terus kita tarik menjadi on face. Nah, kalau on face itu artinya sudah tembus ya kawan-kawan. Terus kita pilih select, terus kita pilih bagian belakang. Nah, untuk membuat pintu belakangnya sama juga seperti tadi, kita menggunakan perintah rectangle. Lalu sini saya menggunakan orbit dulu, ngambil angle-nya, lalu kita pilih dan hasilnya seperti itu juga. Lalu untuk pintu kamarnya sama seperti tadi juga, kita pilih rectangle, kita tarik garisnya, lalu kita tarik garisnya ke atas. Ukurannya sama seperti pintu depan tadi, itu 1,95 dan lebarnya itu 0,87. Nah, hasilnya seperti ini. Lalu kita offsetkan ke dalam juga kayak tadi untuk membuat kusen pintunya. Kita pilih offset, kita pilih select dulu garis yang mau di offsetkan. Kita select bagian kiri, atas, sama kanan, itu sambil tekan shift ya. Lalu kita pilih offset, kita pilih garisnya, lalu kita tarik ke dalam. Itu panjang offsetnya sama dengan pintu depan tadi ya kawan-kawan, itu panjangnya 0,04. Oke. Setelah itu kita push dan pull, kita tarik garisnya sampai dia on face. Kita pilih push and pull, kita tarik offsetnya, lalu kita hasilnya seperti ini. Lalu untuk kamar satu lagi juga hasilnya seperti itu. Nah, dan ini hasilnya untuk kamar satu lagi. Caranya sama seperti tadi. Oke, untuk langkah berikutnya kita akan membuat jendela. Cara kerjanya hampir sama dengan membuat pintu tadi. Kita pilih rectangle, kita pilih titiknya, terus kita pilih titik yang di bawah. Ini kita perkirakan saja sesuai kebutuhan jendela rumah kita. Nah, sini itu dimensinya, lalu kita copy, lalu kita paste di sampingnya untuk mempercepat kerja. Lalu setelah itu kita membuat offsetnya ke dalam juga seperti tadi untuk membuat kusen jendelanya. Kita tarik garisnya ke dalam. Ini sama juga seperti pintu tadi, untuk offsetnya itu 0,04. Oke, langkah berikutnya sama juga kayak tadi, kita buat offset jendelanya itu 0,04. Nah, jendela tadi itu sama ukurannya untuk jendela kamar depan dan kamar samping. Nah, setelah itu kita pilih jendelanya, kita select, terus ini kita kopikan, terus kita pastikan di jendela seperti jendela kamar belakang. Ini kita Ctrl V, bisa juga. Nah, seperti ini, tertarik, kita sesuaikan dengan ukurannya, lalu kita tarik lagi garis seperti ini, lalu kita pastikan juga di sini, lalu di sini, lalu kita ubah sebelahnya satu lagi di sini.
Oke. Nah, hasilnya seperti ini, jadi lebih cepat. Lalu ini kita hapus ke dalam seperti on face. Lalu untuk jendela depannya begitu juga, sampai akhirnya seperti ini hasilnya, sehingga semua jendelanya itu tembus sampai ke dalam. Lalu kita pilih rectangle, lalu kita tarik sampai memenuhi kusen jendelanya. Lalu kita pilih select, terus kita pilih bagian yang rectangle tadi untuk kita membuat kacanya. Kita pilih select, terus kita pilih jendelanya, terus kita memilih sini itu glass and mirrors, karena jendela kita tuh pakai kaca, kita pakai glass and mirrors. Lalu di sini saya akan beli 10 square blue glass, kita di bagian kacanya, sehingga bagian sini juga seperti bagian lainnya. Oke, hasilnya seperti ini. Lalu kita pilih yang wood untuk membuat warna di kusennya. Sini saya akan menggunakan tekstur seperti kayunya itu wood cherry original. Nah, teman-teman bisa sesuai selera temboknya, sesuai selera kusen jendelanya. Lalu kita setelah pilih itu, lalu kita mengaplikasikannya kepada jendela kita. Pilih wood cherry original, tadi kita pilih yang wood, terus pilih wood cherry original. Oke, kita aplikasikan ke bagian kusen jendelanya. Kita mulai dari kusen jendela belakang, lalu jendela bagian depan, juga, lalu kusen pintu juga ya, jangan lupa teman-teman. Lalu kusen jendela yang di depan, kamar depan. Kita tarik, kita pilih orbit agar bisa menggesernya. Lalu kita pilih lagi, lalu kita arsir bagian kusennya lagi. Oke, hasilnya seperti ini ya kawan-kawan. Nah, ini tampilan dari depannya setelah kita beli warna atau tekstur pada kusen jendelanya dan pintu. Setelah itu kita akan memberikan colors pada tembok kita. Di sini karena rumah saya berwarna biru kegelapan atau biru semi abu-abu, sini saya akan pilih warna yang agak terang. Lalu kita aplikasikan kepada tembok kita di seluruh bagian permukaan tembok sampai semua tertutup rata dari depan, samping hingga belakang. Oke, hasilnya seperti ini. Mungkin tidak nampak karena ini dia agak cerah warnanya. Lalu untuk bagian ruang tamu saya pilih warnanya, untuk ruang tamu saya itu warna putih, jadi saya pilih warna putih. Nah, seperti ini. Lalu untuk kamar depan, ini kamar depan saya itu warna kuning, jadi saya pilih warna kuning. Kita cari kuning keorenan ya, kita pilih ini, warna ini, kita warnai seluruh bagian kamarnya. Dan juga kamar belakangnya juga saya warnain warna hijau tua, karena ini kamar abang saya, kamarnya warna hijau tua. Lalu kita pilih, saya cari dulu, ya ini. Terus kita aplikasikan pada temboknya seperti kayak tadi. Caranya sangat gampang, kita beri cat seluruh ruangannya. Oke, setelah itu semuanya sudah diwarnai depan sama belakangnya. Lalu kita pilih rectangle untuk membuat teras depannya. Lalu kita pilih bagian sini,
terus kita tarik. Nah, untuk dimensinya itu 2, meter, terus lebarnya itu 197 atau 98 ya, 196. Oke, ini ukuran kira-kiranya ya. Lalu setelah itu kita ambil rectangle lagi untuk membuat tiangnya. Kita tarik garis rectangle-nya dari ujung karena tiangnya berada di ujung. Oke, seperti ini kita tarik garisnya. Untuk dimensinya itu 0,40 kali 0,33 meter. 0,3 meter. Oke, untuk lebih kita ketik aja biar lebih rinci, 0,40 titik koma 0,3. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, untuk lebih cepatnya kita copy pastikan aja. Oke, kita kurangi angle-nya. Lalu bagian sini kita buat rectangle lagi, bisa juga kita tarik dari ujung. Dimensinya seperti tadi 0,40 terus titik koma 0,30. 0,30 artinya panjangnya 0,40, lebarnya 0,30. Oke, setelah itu kita jauhi, terus kita pilih push and pull, terus kita pilih tiangnya tadi, lalu kita pull ke atas. Kira-kira untuk tingginya itu saya ukur kemarin itu panjangnya 2,4 meter. Lalu untuk tiangnya satu lagi juga dengan tinggi yang sama, yaitu 2,4 meter. Oke. Oke, hasilnya seperti ini ya. Oke, langkah berikutnya kita akan membuat ventilasi. Nah, menggunakan rectangle, ukurannya seperti ini. Setelah itu kita sesuaikan lebarnya, lalu kita pilih push and pull untuk membuat lubangnya. Kita tarik ke dalam sampai dia on face. Nah, kalau udah muncul on face gini kita lepaskan. Nah, sama juga seperti di kamar depan dan ruang tamu, ventilasinya seperti itu cara buatnya. Oke, untuk langkah berikutnya ini kita putar dulu. Oke, untuk yang ini kita membuat bagian atasnya, terasnya kita menggunakan rectangle. Yang pasti ini terasnya kita buat lebih besar pada bagian lantainya. Untuk dimensinya itu kita lebihkan 10 cm nya 20 cm, jadi panjangnya itu 2,40 dan lebarnya 2,20. Oke, gini itu dimensi panjang dan lebarnya. Setelah itu kita pilih move tool untuk memindahkannya ke atas tiangnya. Oke, kita zoom dulu, kita pilih move tool, terus kita tarik garis ujungnya ke ujung bagian dekat pintu itu, lalu kita tarik. Setelah itu kita push ke bawah supaya menyentuh tiangnya seperti ini. Nah, oke, berikutnya kita import barang-barang furniture-nya. Di sini saya akan masukkan sofa, lalu kita tarik menggunakan move tool ke dalam, lalu kita rotasi lagi. Nah, begini juga untuk memasukkan kasurnya juga ya kawan-kawan, seperti tadi. Lalu langkah berikutnya kita buat atap. Pertama kita pilih land, kita pilih garis tengahnya, kita pilih di sini ya. Lalu kita tarik garisnya ke atas. Usahakan garisnya itu berwarna biru. Warna biru artinya itu sudah ke atas. Kalau merah dia itu artinya ke samping. Nah, kita tarik dengan ketinggian ini, tingginya kita ketik aja 1,5 dengan tinggi 1,5 meter. Lalu kita tarik garis ke kanan dan ke kiri. Nah, untuk garis ke kiri kita sampai ke ujung tembok itu juga, dan garis ke kanan kita agak menjorok ke belakang garisnya karena temboknya ada juga paling belakang lagi, jadi kita sesuaikan saja.
lalu kita klik, lalu kita tarik lagi garis ke situ. Nah, hasilnya seperti ini. Lalu kita lihat, nah bila sesuai, baru kita tarik menjadi atapnya memanjang ke sebelah sini. Setelah itu kita select kita pilih select, terus kita pilih garis yang di tengah ini untuk kita hapus supaya kita bisa push dan pull up bagian sisinya. Lalu kita orbit dan kita pilih push and pull ke belakang sana supaya atapnya bisa memanjang ke sana. Hasilnya seperti ini. Namun di sini ada bagian sedikit yang lubang, kita pakai line untuk menutupinya. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, lalu langkah berikutnya kita membuat bagian sengnya. Kita pilih push and pull, kita tarik sisinya ke atas. Itu saya ukurannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Sini saya buat 0,10 dan sebelah kanannya juga 0,10. Oke, hasilnya seperti ini untuk sengnya. Lalu kita orbitkan lagi. Lalu sini kita membuat bagian atas sengnya itu ada bagian seng yang bagian sudutnya. Sini, bentar, sini lagi not responding. Oke, kita tunggu. Oke, kita pilih line, terus kita tarik garisnya seperti ini. Nah, lalu kita membuat garis melengkung. Nanti kita menggunakan ini, tarik pokoknya dari sini ke sini, lalu tarik ke atas membuat lengkungannya. Nah, hasilnya seperti ini. Tunggu, kita perbaiki lagi. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, lalu kita pilih, ntar kita zoom dulu lagi, kita zoom lagi, lalu kita pilih line, lalu kita pilih garisnya, lalu kita akan menghapus garis ini gunakan select, dan juga kita akan hapusnya ke sana juga sama seperti atap tadi. Kita orbitkan, lalu kita push and pull ke sini, kita tarik sampai memenuhi atapnya. Setelah itu bagian sini kita membuat garisnya dari titik itu sampai ke titik bawah supaya ada pembedanya bagian asbesnya sama sengnya. Oke, kita ulangi lagi, tarik garisnya sampai ke bawah. Begitu juga sisi seng yang berikut sampingnya. Begitu juga kita pilih line, terus kita pilih titik tengahnya, terus kita tarik ke bawah. Oke, setelah itu bagian sisi atapnya juga lainnya juga gitu juga, kita orbit, kita putar, kita buat begitu juga seperti tadi. Kita pilih line, terus kita tarik garisnya seperti tadi. Nah, sehingga ada pembeda atap dan asbesnya seperti ini. Oke, setelah itu kita orbitkan. Nah, seperti bagian depan ini kita kasih arsiran sengnya, kita pilih di sini yang roofing, terus kita pilih yang ini roofing metal standing. Nah, kita pilih, terus kita arsir, terus kita orbit lagi bagian belakang, kita masukkan juga arsirannya seperti ini. Oke, sudah. Terus bagian atasnya juga jangan lupa di sini. Oke, setelah itu kita pilih rectangle,
Terus kita buat bagian hiasan bagian depan rumah saya. Di sini menggunakan rectangle seperti kotak-kotak kecil dari atas sampai bawah. Nah, setelah itu kita juga di tembok juga seperti itu juga. Nah, kita tarik garis lagi, kita copy, terus ke bawah sampai memenuhi temboknya kiri dan kanan seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Lalu kita orbitkan, lalu kita lakukan push dan pull terhadap kotak-kotak kecil tadi ya. Di sini kita pilih satu persatu untuk push dan pullnya. Itu untuk ketebalannya kita push dia dengan kita push. Ini kira-kira ukurannya tuh 0,03, artinya 3 cm. Oke, kita enter. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, dan kotak-kotak kecil tadi juga seperti itu ukurannya 0,03, dan tiang-tiangnya juga 0,03. Oke, setelah itu kita berikan warna kepada ornamen-ornamen kecil ini. Kita pilih untuk bagian tembok, saya pilih warna abu-abu. Nah, warna abu-abu itu yang ini. Nah, kita arsir semua bagian kotak-kotak kecil tadi dari atas sampai bawah. Hasilnya nanti seperti ini. Lalu bagian temboknya untuk kotak-kotak kecil tadi itu kita kasih warna orange, dan juga bagian tiangnya kita kasih warna orange satu-satu seperti ini sampai semuanya warna orange depan dan belakangnya. Oke, satu. Yang ini kita perhatikan juga. Oke, satu, juga bagian samping dan belakangnya jangan lupa juga. Oke, bagian samping, terus bagian belakangnya juga. Oke, lalu bagian atas nih kita membuat rumput, kita pilih rectangle. Untuk rumput ini bebas ya ukurannya, saya memiliki ukuran seperti ini. Lalu di sini kita pilih landscaping, painting, dan wood. Lalu kita pilih grass dark yang warna hijau, kita arsir bagian rumputnya. Nah, seperti ini. Lalu kita orbit lagi ke bawah. Oke, tampilan seperti ini. Lalu kita masukkan juga pintunya yang sudah saya download menggunakan 3D Wireframe. Lalu kita pilih model day-nya, lalu kita pilih import, lalu kita tunggu importnya selesai. Setelah itu nanti keluar pintunya, kita tunggu. Oke, ini pintunya. Lalu kita pilih move tool, lalu kita tarik pintunya ke pintu yang sudah kita buat kusumnya tadi di sini. Oke, langkah berikutnya tampilan seperti ini ya kawan-kawan. Oke, untuk langkah berikutnya kita masukkan pohon juga di depan ini. Kita pilih file, import, lalu kita pilih model day yang pohonnya. Lalu kita import, kita tunggu sampai pohonnya muncul. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, lalu kita okekan, dan semua aset tadi itu kita download di 3D Warehouse ya teman-teman. Oke, setelah itu kita mulai render melakukan extension, V-Ray dan V-Ray render and option. Lalu pilih asset editor. Oke, kita tunggu sampai muncul V-Ray-nya. Ini V-Ray-nya kita install dulu ya sebelumnya ya. Kita tunggu, mungkin ini agak memakan waktu lama. Untuk teman-teman, saya rekomendasikan untuk laptopnya memiliki spek yang tinggi ya. Lalu di sini kita pilih bagian settingnya. Kita tunggu saja.
Kalau teman-teman sudah muncul begini berarti VRI-nya sudah aktif ya teman-teman. Lalu kita setelah itu bentar, ini agak nge-lag. Ini oh ya, kita pilih ini setting, terus di bagian setting itu di samping geometri ya, itu ada setting, terus kita pilih render output. Nah untuk settingannya ini harus 180 ya, nanti yang bagian lainnya akan mengikuti. Lalu kita pilih teko ini untuk render, kita tunggu rendernya sampai selesai, lalu kita tunggu saja. Untuk render ini kemungkinan paling cepat 10 menit ya teman-teman, tergantung sebanyak apa aset yang kalian masukin, termasuk 3D warehouse yang sudah kita masukin tadi. Semakin banyak asetnya semakin lama juga untuk rendernya. Oke, kita tunggu sampai selesai. Nah oke, jika sudah selesai nanti hasilnya seperti 100% seperti ini. Tadi saya skip karena biar tidak lama menunggunya. Lalu kita silang, lalu hasil seperti ini. Lalu kita save, kita pilih tombol save current channel. Lalu setelah itu kita tunggu, kita pilih lokasi penyimpanannya, terserah bebas mau di mana. Saya pilih di data D. Lalu kalian bisa bebas pilih folder yang mana. Saya pilih folder yang tempat saya menyimpan tugas saya. Ini di sini tuh was. Nah, oh ya, jangan lupa kita ubah ke JPG ya untuk file hasil rendernya tadi supaya tidak lebih jelas. Nah, kita kasih nama hasil rendernya. Nah, teman-teman bebas mau kasih nama filenya, lalu kita pilih tekan save. Setelah itu kita close saja. Oke.